pastinya ini Bunda juga siap seperti itu ya. Kita langsung aja undang untuk pemateri kita di siang hari ini. Ini dia ada Mbak Farah selaku Cyber Security and Digital Training Officer Mercy Corps Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Farah. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini saya banyak dapat lihat pesan ya di kolom komentar mengenai tautan presensi. Jadi supaya kita fokus pelatihan, saya mohon izin untuk pesan saya tutup dahulu. Kayaknya juga banyak Bapak Ibu yang bertanya, ini banyak bunda-bunda dan siswa yang bertanya karena mungkin tenggelam jawabannya. Jadi saya matikan dulu supaya bisa membaca di sini. Sebentar. Ya. Oke, selanjutnya ini juga karena sekalian aja banyak yang bertanya, jadi Bapak Ibu, bunda-bunda, sista-sista, kalau misalnya yang belum bisa mengklik, kemungkinan itu karena belum login email di Chrome. Nah, tapi kalau ada yang bertanya nih, tapi saya di emailnya sudah menyala, Chrome-nya iya, tapi belum di Chrome. Jadi caranya bagaimana? Caranya bunda-bunda dan sista-sista masuk ke Chrome, biar sekalian saya bagikan layarnya. Sebentar. Ya, jadi bunda-bunda dan sista-sista silakan masuk ke sini, mail.google.com ya, mail.google.com di aplikasi peramban atau browser Chrome masing-masing. Oke. Kemudian setelah itu bunda-bunda dan sista-sista kalau yang sudah pernah ada emailnya masuk, ketik passwordnya, atau kalau belum ada klik use another account, atau kalau pakai bahasa Indonesia gunakan akun lain. Setelah itu masukkan alamat email, setelah itu masukkan kata sandinya. Jadi bunda-bunda dan sista-sista itu harus login dulu di email. Emailnya bukan di aplikasi email, tapi di aplikasi Chrome. Karena presensi dibuka dengan menggunakan aplikasi Chrome, bukan aplikasi email atau Google Mail. Semoga paham ya. Bagi yang belum bisa, nanti setelah materi kita akan bahas lagi mengenai presensi. Nah, sekarang saya minta bunda-bunda dan sista-sista untuk fokus dulu ke materi. Adapun kolom komentar saya matikan sementara supaya kita bisa fokus ke materi. Nanti juga tetap akan ada sesi tanya jawab. Baik, Mbak Atia dan tim, saya mohon izin untuk membagikan layar saya. Sebentar. Ya. Ini para peserta saya bisukan dulu semua ya, biar nanti kalau misalnya yang ada mau yang bertanya, nanti dibuka oleh admin, karena tadi beberapa ada yang bocor suaranya. Oke? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedo Dengtian. Selamat siang, Bunda-Bunda dan Sista-Sista semua. Perkenalkan, nama saya Farah Alfat. Saya sama seperti Mbak Ani dan Mbak Atia nih, bekerja di Mercy Corps Indonesia. Tetapi di program yang berbeda, nama programnya yaitu Micro Mentor, dan jabatan saya selaku Cyber Security and Digital Training Officer. Jadi saya menangani pelatihan khususnya yang terkait dengan kewirausahaan, inklusi finansial, dan juga keamanan siber. Jadi kurang lebih seperti Mbak Ani. Nah, kemudian saat ini saya tinggal di Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat. Oke, nah ini belum mulai udah ada pertanyaan, sepertinya semangat sekali nih. Oh, nggak kepencet sepertinya. Oke, oke, apa Ibu Suliha ya. Nah, di sini saya ingin berdiskusi dengan bunda-bunda dan sista-sista sekalian. Kenapa sih kok kita ini perlu untuk tahu mengenai keamanan siber? Padahal kita ini cuma ibu-ibu, cuma bunda-bunda, kan hacker, kan staf TI atau IT gitu. Saya juga nggak paham-paham banget soal internet. Nah, nanti di sini kita tahu nih, mengapa kok bunda-bunda dan sista-sista perlu tahu. Nah, selain itu, kita juga nanti tahu kok perempuan itu lebih rentan ya terkena kejahatan siber itu mengapa. Dan nggak cuma kita tahu mengapa kita lebih rentan, tapi kita juga akan mempelajari tips aman di dunia maya. Jadi, walaupun kita bukan ahli TI, teknologi informasi ya, atau IT, tapi kita tetap bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, kemudian agenda kita hari ini ada apa itu keamanan siber, jenis serangan siber, mengapa perempuan lebih rentan, selain itu juga tantangan selama PJJ atau WFH atau pembelajaran jarak jauh, tips dan trik biar aman di dunia maya mengenai Micro Mentor Indonesia, dan nanti kita ada diskusi berupa studi kasus. Sebentar. Nah, pertama-tama nih, di sini saya mau minta bunda-bunda yang tahu apa sih yang bunda-bunda dan sista-sista tahu mengenai keamanan siber. Nah, di sini kita langsung ini aja ya, langsung jawab pakai mikrofon saja. Angkat tangannya, langsung jawab di mikrofon. Silakan. Ada yang tahu? Ada peserta mengangkat tangan. Oke. Ibu Agnes, silakan Bu Agnes. Halo, yang saya ketahui tentang keamanan cyber itu keamanan saat kita browsing atau melakukan kegiatan yang menggunakan internet. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Ibu Agnes. Ibu Agnes dari kota kabupaten mana? Saya dari Malang, kelompoknya Waru 1. Waru 1. Baik, terima kasih Bu Agnes. Selanjutnya Ibu Hasyanti, bagaimana Bu? Iya, saya sama dengan Bu Agnes jawabannya. Adalah melindungi dari kejahatan-kejahatan hacker dari luar, terutama di internet wifi yang ada di luar secara umum gitu. Internet umum maksud saya begitu. Baik, terima kasih. Saya Bu. Oke, terakhir. Saya Bu. Terakhir ya, sebelum kita lanjut, ini siapa nih? Silakan Bu. Saya? Iya. Oh iya, saya dari Blimbing 3. Apakah Anda mengetahui apa itu keamanan cyber? Kalau menurut saya keamanan cyber itu yaitu keamanan saat kita
mempunyai akun. Jadi keamanan saat kita membuat akun gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Rodia dari kelompok Irma. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, kita akan lanjut dulu. Ya, tadi ada yang menjawab keamanan siber itu adalah keamanan akun, keamanan dari hacker, dan juga keamanan dari sistem jaringan Wi-Fi. Nah, benar sekali nih, Bunda-Bunda dan sisa-sisa. Jadi, keamanan siber ini bukan cuma soal perangkatnya, bukan cuma soal HP-nya, bukan cuma soal laptopnya, tapi juga keamanan aplikasi di dalamnya dan juga keamanan jaringannya. Makanya bunda-bunda dengan sista-sista kalau jalan-jalan di luar hati-hati pakai Wi-Fi, gitu ya. Apalagi Wi-Fi umum yang tidak ada kata sandinya. Karena para peretas atau hacker itu bisa masuk ke dalam data kita, ke dalam gawai kita dengan menggunakan Wi-Fi umum. Kadang-kadang dia malah mancing sendiri, gitu ya, bikin Wi-Fi gratis. Terus bunda-bunda dan sista-sista, aduh karena gratis nih, saya buka di sini. Ternyata memang dipancing, gitu ya. Jadi bunda-bunda dan sista-sista, kalau menggunakan Wi-Fi tidak apa-apa, tapi jangan membuka data-data sensitif atau transaksi keuangan di situ. Misalnya, kalau lagi ada di bandara atau di stasiun menggunakan Wi-Fi, buka Instagram boleh, atau nonton YouTube silakan. Tapi jangan buka M-Banking atau transaksi M-Banking di situ. Atau check out Shopee, Tokopedia, jangan. Lebih baik gunakan paket data sendiri, atau tunggu pulang ke rumah, atau gunakan Wi-Fi yang memang sudah kita tahu kalau itu Wi-Fi aman gitu. Jadi jangan sembarangan juga menggunakan Wi-Fi. Nah, keamanan siber itu juga terkait perangkatnya. Kalau misalnya bunda-bunda dan sista-sista kan banyak nih perempuan ini kan suka berhemat ya supaya bisa belanja yang lain. Nah, kalau misalnya bunda-bunda dan sista-sista ada rezeki, ponsel atau misalnya laptop kalau sudah lebih dari 10 tahun itu bisa bahaya bunda-bunda. Karena biasanya kalau sudah sangat tua, dia tidak bisa diperbarui lagi sistemnya. Sehingga kalau misalnya sudah tidak bisa diperbarui, itu ibaratnya nih bunda-bunda ya, kita punya rumah, gentengnya itu udah sompal-sompal, tidak bisa ditambah lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah terlalu tua, memang mesti diganti. Nah, gitu. Dan tidak mesti tua juga, tapi ponsel dan juga laptop, nih saya juga sering lihat nih, yang memorinya terlalu penuh, itu juga berbahaya. Karena apa? Karena kita jadi tidak bisa memasang pembaruan. Jadi bukan cuma perkara baru atau lama gawainya, tapi bisa memasang pembaruan enggak gitu. Ponsel kalaupun baru, walaupun mahal, tapi kepenuhan terlalu banyak selfie, terlalu banyak foto dan video, nanti jadi tidak bisa mengunduh baruan. Nah, itu juga berbahaya. Jadi keamanan siber ini tidak hanya terkait gawainya, fisiknya, tapi juga apa yang ada di dalamnya dan juga jaringannya. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah bunda-bunda dan sista-sista ada yang pernah mengalami kejahatan siber? Kalau ada, apa dan di mana atau bagaimana terjadinya? Silakan. Silakan.
Oke, ada satu Ibu Siti Aisyah. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah dari kelompok Pagak 1. Saya pernah dapat kayak ATM gitu, tapi padahal saya itu nggak pernah mendaftar dari BRI. Nah, terus itu pernah nggak sengaja suruh masukkan kode OTP. Nah, terus Yang itu kok ATM itu maksudnya kartu. Ibu dapat kartu. dapat kartu dari tiba-tiba ada paket dari BRI. Lah terus itu ada SMS minta kode OTP, ya tak kasihkan. Waktu itu masih enggak tahu saya. Nah, terus itu kok tiba-tiba ada tagihan masuk senilai 2 juta. Loh, saya kaget. Ini kapan saya yang pakai? Terus setelah saya konfirmasi ke pihak banknya, ada yang pakai, itu lokasinya yang pakai itu di Jakarta. Buat beli di aplikasi Shopee. Gitu. Sudah. Oke, begitu. baik. Ya, terima kasih Ibu Siti Aisyah. Pengalamannya, wah, mengerikan sekali ya, mendapatkan kartu, kemudian dikirimkan kode OTP dan dihubungi ya, diminta kode OTP-nya. Lalu setelah beberapa saat ada tagihan masuk sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu salah satu contoh kejahatan siber ya. Kemudian ada dari Ibu Darti Sugiyati. Silakan Ibu, tapi ini Ibu Darti Sugiyati tidak bisa mikrofon, belum terhubung ke audio ini Ibu Darti. Mungkin tim Seed for Women bisa bantu ya. Jadi begini Ibu-ibu, boleh tolong apa yang saya sampaikan diketikkan ya oleh tim Seed for Women. Lihat di sebelah kiri bawah ya. Bawah ada gambar headset ya, tulisannya bergabung ke audio, itu diklik. Bergabung ke audio diklik ya. Kemudian pilih speaker atau internal mikrofon. Jadi mohon dibantu ya tim Seed for Women ini khususnya ke Ibu Darti Sugiyati karena Ibu ini angkat tangan tapi di tempat saya tidak ada lambang mikrofonnya. Berarti Ibu ini tidak terhubung ke audio, sepertinya mungkin angkat tangan karena nggak bisa dengar. Jadi klik gambar headset di sebelah kiri bawah, klik bergabung ke audio. Oke, terima kasih Tani. Kalau gitu saya lanjut ke Ibu Asri Purwanita. Silakan Ibu Asri. Oh, udah Ibu Asri silakan. Iya dulu saya pernah belanja di Shopee. Kelompoknya Ibu, perkenalan kelompoknya. Dari kelompok Malang 1. Jadi dulu pernah belanja di Shopee. Saat itu ada pemrosesan barang. Nah, sekali waktu saya terima telepon, dia bilang dia pihak Shopee. Kalau barang saya itu waktu itu senilai 2.500.000. Katanya butuh asuransi karena terlalu mahal gitu kan. Takut barang ada cacat segala rupa. Terus saya percaya. Terus dia itu mengirimkan kode kris barcode. Nah, dia bilang suruh scan barcode itu tadi. Saya disuruh masuk ke aplikasi Shopee untuk scan barcode. Nah, begitu saya scan, ternyata di aplikasi Shopee itu terjadi pembatalan transaksi. Nah, dana itu ternyata saya cek dia masuknya ke akun Dana, bukan dari Shopee itu tadi. Oke, akun Dana ya. Ya, terus begitu lewat pembatalan, saya tanya sama penjual, bilang sudah diproses Kim. Nah, ternyata di situ penjualnya itu menipu menggunakan atas nama Shopee. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Asri Purwanita. Saya
turut sedih ya dengan kejadian yang sudah menimpa Ibu gitu. Semoga nanti ke depannya kita bisa jadi lebih aman lagi ya dalam melindungi aset digital pribadi dan usaha. Baik, terakhir ini Ibu Novi Handayani, silakan. Ibu Novi Halo, Handayani, nama dan kelompoknya silakan. halo selamat siang. Nama Siang. saya Novi Handayani dari kelompok Singosari, Malang. Waktu itu bukan saya sih Mbak, tapi adik saya ya. Jadi dia itu daftar jadi afiliator TikTok Shop. Ya, TikTok Shop, oke. Ya, terus dia itu tiba-tiba kan kayak ada undangan gitu kan Mbak, undangan dari seorang admin yang ngakunya dari pihak TikTok Shop pusatnya. Terus dia itu nawarin kalau dimasukkan ke grup semacam perkumpulan kreator gitu, kreator afiliator gitulah. Terus akhirnya adik saya itu tadi percaya, terus ia mau dimasukkan gitu. Terus dia itu masuk ke grup Telegram yang isinya itu banyak banget dan katanya itu adalah para kreator afiliator TikTok Shop. Terus 2 hari kemudian di WA lagi kan namanya tuh Gita. Adminnya tuh namanya Gita. Terus Gita itu bilang silakan bikin akun Shopee gitu. Terus adik aku itu juga nggak ngerasa gimana. Akhirnya dia tuh bikin akun Shopee. Terus ya itu tadi sama dikirimin kayak semacam kode gitu. Terus tiba-tiba adikku tadi itu kayak besok sorenya kan tuh pagi ya, sorenya itu ada pemberitahuan kalau dia tuh udah terdaftar Shopee Pay Later gitu loh Mbak, dan dia itu harus membayar 1 bulan itu tagihannya 650 selama 6 bulan gitu. Terus dia tuh nggak ngerti apa-apa. Akhirnya tiba-tiba kayak ada pemberitahuan gitu, terus aku bilang, "Lah kan aneh, maksudnya TikTok Shop kok malah larinya ke Shopee gitu loh." Terus kita tadi itu udah nggak aktif gitu loh Mbak, nomornya udah diblokir, terus tanya ke grup Telegram tadi nggak ada yang respon sama sekali. Terus dia tuh bingung, akhirnya ini masih belum ketemu solusinya sih. Ya. Barusan aja di 2 hari Adiknya yang usia lalu. berapa, Bu? SMA. Oke. Itu Oke. pengalaman. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya juga turut berduka cita gitu ya mendengar kejadiannya gitu. Apalagi orangnya juga tidak bisa dihubungi, dan ini Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan untuk sementara ini memang tidak banyak sejujurnya ya. Paling kita bisa menghadap ke Shopee Customer Care atau TikTok Shop memberikan pengaduan. Setidaknya yang bisa kita lakukan memberikan pengaduan, orang ini akan diblokir dari TikTok Shop, dari Shopee, dan dari Telegram. Tetapi kalau misalnya sudah perkara uangnya kembali atau tidak, nah ini yang susah. Karena itu biasanya sudah dianggap transaksi sah, karena kita dianggap sadar melakukan transaksi sehingga cukup sulit gitu untuk pembuktiannya. Tetapi untuk sementara ini setidaknya yang bisa kita lakukan itu memang memblokir. Nah, baik. Oke. Sebelum kita masuk lagi, saya ingin sedikit ceritakan gitu ya mengenai modus-modus keamanan siber kejahatan siber di Indonesia. Dari 3 hal yang tadi diceritakan Bapak Ibu semuanya, itu hampir semuanya masuk phishing. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai phishing. Nah, sebelum lanjut ke phishing, ada pertanyaan lain nih. Apakah bunda-bunda dan sista-sista pernah mengalami pelecehan di dunia maya? Entah itu berupa tulisan, suara, gambar, ataupun video. Nah, ada ini Ibu Dwi Riyatni Turen. Silakan Ibu Dwi Riyatni, nama dan nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pengalaman ya, pernah mengalami pelecehan di dunia maya.
kan kita sering pakai Facebook ya, waktu beberapa tahun yang lalu itu sering ada apa namanya, iklan-iklan ya, seperti iklan Iya. pel itu gambarnya kalau menurut saya sih perlu ada pembatasan dari pihak Facebook-nya. Karena kan untuk yang ikut berselancar di dunia maya kan tidak hanya kita yang 18 tahun ke atas. Karena dunia maya sekarang untuk anak SD itu sudah mulai make gitu ya. Terus untuk secara saya pribadi itu sangat mengganggu. Untuk berselancar di FB juga sering banyak account-account yang punya pengikutnya sedikit, tetapi untuk foto profilnya juga itu tidak baik ya, maksudnya pakaian yang minim, atau yang lebih parahnya lagi pernah ada inbox masuk tapi dia sudah menyertakan foto yang vulgar kalau menurut saya. Itu sih saya antisipasinya langsung blok ya, karena daripada kita interaksi nanti malah kebablasan, malah nanti dia bisa ngecek-ngecek ke hacker-hacker lainnya gitu loh Mbak. Karena itu sih, itu pengalaman saya, entah yang lainnya ya, mudah-mudahan sih bisa buat masukan buat teman-teman, lebih baik diblok aja daripada nanti interaksinya keterusan, apalagi di dunia maya ya. Gitu sih Mbak, itu aja pengalaman saya. Terima kasih Ibu Dwi Riyadni. Oke, selanjutnya Ibu Hasyanti, silakan. Nama dan kelompoknya Bu Hasyanti. Saya dari kelompok Hasyanti dari kelompok Lowak Waru. Jadi pernah mendapatkan gambar-gambar yang seharusnya tidak diperlihatkan ya, seperti hubungan suami istri dan lain sebagainya seperti itu. Itu kan menurut saya sih sangat-sangat itu di WhatsApp atau di mana, Bu? Di WhatsApp juga, ya. Kemudian di Facebook juga, iya Bu, seperti itu. Itu aja. Terus ada lagi komentar-komentar yang jorok-jorok ya, perkataan-perkataan yang kurang enak lah untuk dibaca seperti itu Bu. Itu aja kalau saya sih. Baik, terima kasih banyak Ibu Hasyanti atas tanggapannya. Ya, saya turut prihatin juga ya gitu, dan yang menyebalkannya adalah cerita-cerita ini tidak asing. Itu sangat sering dialami perempuan dari kelompok usia manapun, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang berpendidikan tinggi maupun terbatas, baik yang anak-anak bahkan yang nenek-nenek. Nah, ini sudah sangat umum, bukannya saya tidak berempati ya, tapi mengesalkan gitu, maksudnya seharusnya sesuatu yang dibagikan hari ini bukanlah sesuatu yang wajar, tapi entah mengapa kok kita sering sekali gitu mendengarnya. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai keamanan siber dan apakah Bunda, sista-sista pernah mengalami kejahatan siber. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, keamanan siber itu adalah upaya untuk melindungi sistemnya, jaringannya, dan programnya dari serangan digital. Jadi bukan cuma barangnya, tapi juga isinya, tapi juga apa yang terhubung dengan atau di dalamnya, jadi jaringannya. Nah, serangan-serangan ini biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau merusak data pribadi atau informasi sensitif. Contohnya, merusak data pribadi, menggunakan data pribadi untuk keinginan sendiri apa? Itu tadi, OTP diambil untuk melakukan transaksi keuangan. Termasuk tadi ya, memeras, menipu, dan melecehkan. Nah, kemudian jenis-jenis keamanan siber yang umum terjadi ya, apa saja di Indonesia khususnya menimpa perempuan. Pertama, ada phishing, kemudian ada malware, ada ransomware, dan ada KBGO. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan data sensitif seseorang, misalnya nama akun, kata sandi, atau
NIK gitu ya dan lain sebagainya dengan cara mengelabui korban agar mau mengklik tautan phishing dan memberikan informasi rahasia. Banyak beredar di WhatsApp dan SMS. Nah, jadi bunda-bunda, komponen penting dalam phishing itu apa? Satu, pengelabuan, berpura-pura, dan kedua, tautan phishing itu sendiri. Tautan phishing ini tidak mesti dia itu berupa tulisan, tapi bisa berupa gambar kode QR atau misalnya tautan untuk bergabung ke grup gitu. Dan phishing ini bunda-bunda dan sista-sista, nah ini bisa dilihat ya, yang kiri ini adalah phishing yang dikirim lewat email, ini yang klasik ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah phishing yang dikirim lewat SMS. Bunda-bunda dan sista-sista mungkin sekarang bisa ketawa baca ini. Selamat, nomor Anda meraih hadiah dari Shopee. PIN Anda untuk info lebih lanjut cek di bla 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 bla. Tapi kenapa saya bilang bunda-bunda bisa ketawa? Karena satu, tidak ada konteksnya. Bunda-bunda tahu jelas ini penipuan. Tetapi bunda-bunda, kalau misalnya kita nih, misalnya contoh tadi kita sudah belanja di Shopee, kemudian tahu-tahu kita dikirimi tautan oleh orang yang mengaku entah stafnya Shopee atau misalnya tukang jualannya di Shopee bilang kurang uang untuk asuransi. Kita kan langsung percaya karena ada konteksnya. Padahal bunda-bunda sista-sista, ini saya cerita ya, phishing ini adalah modus penipuan di Indonesia nomor 1. 80% menimpa UMKM. Sebenarnya kasus-kasus contoh satu, si kartu debit BRI palsu, si Shopee ini, kemudian yang akun TikTok tadi afiliator. Kalau ada yang tidak tahu afiliator itu apa, afiliator itu jadi kayak semacam apa ya, reseller mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli barang itu di Shopee tapi klik pakai link khusus, nanti ada komisi yang masuk ke orang yang membagikan tautan tersebut. Jadi seperti makelar lah begitu, tapi online. Nah, bunda-bunda dan sista-sista ini mungkin agak kaget ya, ini yang akan saya bagikan. Hacker di Indonesia itu sebagian besar bunda-bunda, sista-sista, itu alatnya nggak canggih. Mereka juga itu sebagian besar menyasar, bukan menyasar, menggunakan modus-modus yang sedang umum beredar di masyarakat, desas-desus atau topik-topik, misalnya dulu waktu awal-awal COVID, ada kartu prakerja, bantuan COVID, bantuan UMKM, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya bunda-bunda, teknologi yang mereka gunakan itu nggak maju, itu aja. Contoh yang di sebelah kanan ini kan sebenarnya intinya sama, mau dia itu check out di Shopee, mau check out di Dana, di mana dia menggunakan tautan palsu. Bedanya apa yang di sebelah kanan ini dengan yang bunda-bunda ceritakan tadi? Yang di sebelah kanan ini tidak ada konteksnya. Ini SMS yang dikirim secara acak ke jutaan nomor ponsel sehingga kita bisa ketawa. Tapi sebetulnya ini sama saja dengan penipuan yang Shopee, TikTok, dan lain sebagainya karena menggunakan modus penipuan, pengelabuan pura-pura berpihak, datang dari pihak yang sah, ya, memberikan tautan palsu. Itu phishing. Teknologinya percayalah bunda-bunda sama semua. Tetapi mereka bisa bermain drama gitu. Mereka minimal tahu, oh ada transaksi yang masuk ke Shopee dan lain sebagainya. Oh ada nih anak-anak yang melamar jadi afiliator. Karena gini bunda-bunda, sista-sista, ini kenyataan yang lagi-lagi tidak mengenakan ya. Di salah satu pelatihan keamanan siber yang juga kami lakukan bersama tim
Global Cyber Alliance ya, yang berpusat di Inggris, itu memang salah satu organisasi non-profit atau LSM di bidang keamanan siber yang berpusat di Inggris. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar hacker bunda-bunda itu tadi yang sudah saya sampaikan menyerang UMKM. Tidak hanya di Indonesia, kita bicara global. Karena apa bunda-bunda sista-sista? UMKM ini ibaratnya buah di pohon. Dia ini buah yang paling menggantung ke bawah, paling dekat dengan tangan kita untuk kita raih. Jadi apa bahasa Inggrisnya low hanging fruit, buah yang paling jatuh begitu, paling mudah diraih. Karena apa bunda-bunda? Satu, UMKM ini banyak yang gawainya ini jadul, 10 tahun nggak diganti, 8 tahun nggak diganti. Selain jadul juga banyak yang dibiarkan tidak memorinya atau ruang penyimpanannya penuh, jadi tidak bisa melakukan update rutin gitu. Selain itu juga cenderung banyak yang menggunakan kata sandi asal-asalan, yang penting gampang ingat. Juga menggunakan wifi sembarangan. Kadang-kadang ada rumah produksi gitu ya, tetangganya juga tahu password wifi-nya apa. Jadi satu baris di komplek perumahan itu tahu semua, sehingga juga rutin rawan dimasuki oleh oknum-oknum tertentu. Dan lagi gawainya juga dipegang lebih dari satu tangan, kadang dipegang oleh anak juga. Anak kan tidak tahu ya mana yang aman, mana yang enggak. Jadi dioprek-oprek aja, install game-game. Mending kalau gamenya beneran gitu. Kadang game itu juga ada yang virus yang menyaru sebagai game, itu juga ada. Nah, para hacker ini mengapa mereka banyak menyerang UMKM dan juga ibu-ibu gitu? Karena kalau mereka menyerang bank atau misalnya situs-situs yang lebih besar lainnya, satu modalnya gede, kedua hampir pasti mereka itu ditendang oleh sistem keamanan yang ada, atau bahkan yang lebih jeleknya adalah mereka bisa ditangkap karena sangat mudah melacak mereka. Jadi saya bicara ini hacker-hacker yang versi clustery ya bunda-bunda, mereka tidak akan menyerang bank karena bukan level mereka, dan mereka itu cuma pengen mencari keuntungan lewat cara cepat gitu. Sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk menipu UMKM saja. Makanya bunda-bunda jangan heran, SMS seperti ini yang di sebelah kanan ini sekarang sudah banyak di WhatsApp juga. Itu banyak karena ya memang masih banyak kita ini yang tertipu gitu bunda-bunda. Apalagi walaupun teknologinya yang dia pakai ini terbatas, teknologi clustery, tapi mereka bisa merancang skenario atau drama gitu yang cocok sehingga kita terbawa dengan permainan mereka. Jadi gitu, bunda-bunda nggak usah khawatir, aduh HP saya ini saya kena jangan-jangan karena HP saya nggak canggih. Nggak bunda-bunda, karena alat yang mereka gunakan itu juga nggak canggih. Mereka pakai drama, kemudian mereka nonton berita apa sih yang sedang ramai di masyarakat, dan kemudian mereka gunakan konteks itu. Nah, kemudian ada phishing tadi ya, sekarang ada malware. Malware ini perangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Banyak beredar lewat tautan phishing. Nah, malware ini adalah singkatan bunda-bunda sisa-sisa dari malicious software. Malicious artinya berbahaya, software artinya perangkat lunak atau aplikasi. Nah, bunda-bunda sering dengar istilah virus. Nah, virus itu adalah bagian dari malware, gitu ya. Virus sudah pasti malware,
malware belum tentu virus. Nah, malware ini juga banyak disebarkan lewat tautan phishing. Misalnya, klik di sini ya untuk mendapatkan bantuan UMKM atau klik gambar ini. Nah, jadi phishing itu penipuannya, tautan palsunya isinya di dalamnya bisa malware. Gitu, Bunda-bunda. Nah, kemudian kita lanjut ke contohnya ya. Ini malware, contohnya virus, ada adware, spyware. Adware ini jadi iklan-iklan yang dia sebetulnya bukan iklan beneran, menyaru sebagai iklan. Terus ada spyware, perangkat mata-mata, Trojan horse. Nah, kemudian ada ransomware. Ransomware ini adalah bagian dari malware. Ransomware sudah pasti malware, malware belum tentu ransomware. Ransomware itu kalau ibaratkan kalau terjadi ke kita ya, data kita diculik. Data kita diculik jadi tidak bisa kita buka. Bisa, tetap kita punyai datanya bisa, cuma nggak bisa dibuka. Kenapa saya bilang diculik? Karena kita dimintai uang tebusan. Nah, karena kita dimintai uang tebusan gitu. Jadi ransom ini ya bunda-bunda dalam bahasa Inggris ini artinya tebusan gitu ya. Jadi sejenis malware yang menyandara data atau aplikasi korban. Korban akan dimintai uang tebusan supaya datanya bisa dikembalikan. Nah, kemudian ada KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, ini banyak mengintai perempuan. Contohnya grooming untuk memperdaya anak-anak yang masih belia gitu ya, SD, SMP, dikirimi chatting, ngakunya dari cowok umur 15 tahun, ternyata itu bapak-bapak umur 35 gitu ya, pura-pura. Pelecehan online, pengiriman gambar-gambar bernuansa seksual, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, kita diancam gitu ya, supaya foto kita disebarkan kalau kita tidak mau mengirim uang atau melakukan satu hal, termasuk pencemaran nama baik dan rekrutmen online, online rekrutmen. Maksudnya apa? Bukan perekrutan kerja, tapi perekrutan perdagangan manusia gitu ya, ditawari mau kerja di Hong Kong, ternyata jadi pekerja seks komersial, atau misalnya dijadikan pekerja yang tidak dibayar dengan upah normal gitu. Nah, ini juga banyak menggunakan modus-modus kekerasan berbasis gender online. Nah, kemudian kok perempuan itu lebih rentan ya, bunda-bunda, sista-sista. Nah, ini ada sebelum kita masuk ke mengapa, nah ini ada temuan ya tahun 2020, tapi hanya bulan Januari sampai April, jadi cuma 4 bulan. Nah, ini ada yang menjadi korban pelecehan seksual itu 86, 30 orang korban dan saksi pelecehan seksual itu 68. Itu yang melapor, bunda-bunda, sista-sista. Yang tidak melapor pasti jauh lebih banyak, karena bagi sebagian besar perempuan, apalagi di Indonesia, melapor itu mesti siap kita diomongin orang, dituduh kita yang bersalah, apalagi dicurigai dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk menghapus stigma-stigma ini, setiap kali kita mendapatkan kejadian tidak mengenakan, kita mesti lapor supaya ini jadi makin normal ya untuk perempuan melapor. Kita mesti bersuara gitu. Kalau kita tidak bersuara, anak cucu kita nanti belajar bahwa selamanya perempuan itu nggak bisa bersuara gitu. Jadi itu mesti dimulai juga dari kita. Nah, kemudian mengapa nih? Sebelum masuk ke mengapa ada lagi temuan. PJJ atau WFH, pembelajaran jarak jauh, memperparah ransomware. Nah, sebenarnya bukannya WFH atau belajar dari rumah memperparah ransomware-nya,
Tapi karena waktu sebelum COVID itu kan orang-orang cenderung kerja di kantor, ya. Paling yang kerja dari rumah terbiasa dengan IT memang orang yang sudah paham dengan teknologi informasi. Tapi tiba-tiba jutaan orang dirumahkan gitu ya menggunakan internet untuk bekerja dan sekolah dengan ilmu yang terbatas, sistem yang tidak aman, kapasitasnya terbatas. Ibaratnya bunda-bunda ada satu jalan, dulunya di jalan itu cuma ada sekitar 50 mobil dalam sehari yang lewat. Tiba-tiba di kampung itu ada gusuran jalan tol. Ya, tiba-tiba orang-orang yang seumur hidupnya tidak pernah nyetir mobil, mendadak semuanya beli mobil besar-besar dibawa ke jalan tol. Apa yang terjadi? Ada yang lecet, ada yang nggak bisa membedakan gas dengan rem, tidak tahu rambu lalu lintas, mendadak jadi banyak kecelakaan. Kecelakaannya bukan diakibatkan oleh tambahan mobil, tapi karena banyak orang yang di belakang kemudi itu memang dasarnya tidak bisa menyetir mobil dan tidak paham aturan etika di jalan raya gitu. Jadi itu pula yang terjadi selama periode awal-awal bekerja dari rumah gitu ya. Banyak yang perangkatnya tidak aman, dipakai berbarengan dan sebagainya. Nah ini 2,13% menyerang UMKM karena mereka belum menguasai dasar-dasar keamanan siber dan mengikuti instruksi penjahat siber yang mengirimkan ransomware. Rentan UMKM ini disuruh klik A, disuruh kirim kirim, dan lain sebagainya. Nah, ini di bulan April saja ada 300.000 serangan. Ini 2020 ya. Itu tadi semakin tinggi lalu lintas siber, semakin tinggi ancamannya karena semakin besar kemungkinan orang yang ada di dalam arus lalu lintas itu gawainya nggak aman, pengetahuannya terbatas, jaringannya juga tidak aman, dan lain sebagainya. Nah, jadi mengapa nih ya kok perempuan lebih rentan? Nah, ini bisa dibaca temuannya dari total orang yang tidak paham, tidak sadar mereka itu sedang kena ransomware, 27%-nya laki-laki, 38%-nya perempuan. Lebih banyak perempuan. Terus mengenai malware. Dari total jumlah orang yang nggak tahu mengenai malware, 23%-nya laki-laki, 34%-nya perempuan. Dan juga mengenai eksploitasi, gitu lagi-lagi perempuan itu lebih banyak yang tidak paham dan tidak sadar. Gitu. Sehingga kita ini rentan satu dari sisi ilmunya. Ya, kemudian di sisi yang lainnya, mengapa perempuan rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender online? Karena ada tendensi media untuk menormalisasi atau memonetisasi KBGO tanpa mempertimbangkan empati atau sensitivitas gender. Contohnya, misalnya, ada perempuan misalnya meninggal ya, nauzubillah min dzalik gitu ya, meninggal yang jadi berita di media apa? Janda ini mati apa-apa-apa, atau misalnya perempuan cantik ini bla 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 bla, seolah-olah itu normal gitu, atau kadang-kadang supaya banyak orang yang ngeklik gitu. Ini memang bukan kekerasan ya, tapi ini contoh misalnya. Misalnya ada pilot ya, pilot perempuan, coba deh lihat di berita yang jadi tajuk atau judul berita, pilot cantik ini ternyata suka 5 makanan berikut. Nah, nomor 4 akan membuat Anda kaget gitu. Nah, kan setiap perempuan ada prestasi ya yang ditonjolkan cantiknya gitu. Nah, kemudian padahal dia ini kan pilot, tapi
yang ditanya malah isi tasnya atau suka makan apa. Nah, itu memang bukan kekerasan, tapi kita bisa lihat dulu ada kecenderungan bagi media itu ya, kalau melaporkan soal perempuan itu yang penting banyak yang klik gitu, tidak memedulikan empati. Itu saja yang berita normal gitu ya, apalagi yang berbau kejahatan. Nah, kemudian terkait serangan siber ya, ini sebagian besar itu phishing memang, termasuk juga ada ransomware dan ada crypto mining. Kemudian ini di paruh pertama 2020, berarti kurang lebih dari bulan Januari sampai April ya, itu ada 406.000 upaya phishing selama 4 bulan saja yang disebar lewat WhatsApp. Nah, kemudian kita masuk di sini tips aman di internet. Pertama, inventarisasi aset digital. Ketahui perangkat dan akun bunda-bunda dan sista-sista, mana yang masih dipakai, mana siapa saja yang bisa akses. Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita pahami. Sekarang bunda-bunda, sista-sista, catat punya aset digital apa saja, ponsel, laptop, dan lain sebagainya, aplikasi punya apa saja, catat, dan yang juga tidak kalah penting, siapa yang tahu kata sandi atau kode masuk, itu mesti dicatat, supaya kalau ada kebocoran, kita bisa lebih mudah menelusurinya. Yang paling pertama dari ya perlindungan digital itu mengenali aset sendiri. Bukan kita download atau mengunduh aplikasi tertentu, enggak. Tapi mengenali apa yang kita punyai, supaya kita tahu cara melindunginya. Nah, kemudian yang kedua, memperbarui pertahanan. Sebagus apapun ponsel, semahal apapun, sebaru apapun, kalau jarang diupdate, itu mengundang maling. Bunda-bunda, sista-sista, kalau pagi-pagi baru bangun tidur, buka HP, jangan buka TikTok. Buka Google Play, update. Karena apa, bunda-bunda? Setiap harinya hacker-hacker itu, mereka itu mencari jalan belakang untuk bisa masuk mengakses data kita lewat lubang-lubang yang ada di aplikasi. Nah, developer atau pembuat aplikasi, mereka juga rutin menambah lubang-lubang tersebut. Setiap update yang kita dapatkan di Google Play, itu artinya kita menambah lubang-lubang yang ada. Jadi kalau Bunda bisa sampai berminggu-minggu tidak buka Google Play, seperti yang sudah saya bilang tadi, anggaplah Bunda punya rumah, ya gentingnya bocor, dibiarkan begitu saja. Lama-lama itu atap bisa runtuh semua, gitu ya. Saya juga sering lihat nih, banyak nih bunda-bunda di ponselnya ini tahu-tahu sering ada iklan masuk gitu. Itu kemungkinan karena memang asal mengklik gitu. Satu, asal mengklik tautan yang dikasih, kedua jarang update. Ya. Kemudian yang ketiga, manajemen kata sandi. Hari ini 2023 masih ada yang pakai password ulang tahun. Aduh, ke laut aja ya. Kalau kata orang Jakarta, ke laut aja katanya. Jangan ada lagi yang pakai tanggal ulang tahun, hari peringatan pernikahan, hari ulang tahun anak untuk kata sandi. 1, 2, 3, 4, 5 juga nggak boleh. Di kartu debit, kartu kredit juga jangan menulis PIN di situ. Kemudian kalau misalnya susah hafal kata sandi, bagaimana? Gunakan perangkat manajemen kata sandi. Ada di toolkit keamanan siber yang bisa diakses. Nanti ya saya berikan cara bagaimana mengaksesnya. Dan juga aktifkan fitur 2FA atau OTP. OTP yang paling aman itu menggunakan aplikasi, contohnya Google Authenticator. Kalau misalnya nggak bisa menggunakan aplikasi, yang SMS, kode OTP juga tidak apa-apa. Tapi itu tadi, ya jangan disebar-sebar. Gitu ya. Kemudian,
Gunakan antivirus dan pemblokir iklan. Biar apa? Biar tidak salah klik. Sebenarnya iklan itu nggak masalah, tapi kadang-kadang ada virus yang menyaru sebagai iklan. Nah, kadang-kadang nih apalagi kita-kita nih ya yang jarinya jempol semua, kadang-kadang tidak sengaja mengklik gitu. Nah, ini untuk menghindari kesalahan ini, silakan gunakan pemblokir iklan. Kemudian pencadangan dan pemulihan. Bunda tadi kan saya cerita mengenai ransomware. Untuk level UMKM khususnya, level awam, tidak ada yang bisa mengembalikan data kita kalau kita sudah kena ransomware. Karena apa? Kalau misalnya kita bayar uang tebusan, belum tentu datanya kembali. Satu. Yang kedua, kalaupun kita bayar minta polisi memproses, seringkali pelaku ransomware itu juga dari negara lain yang jauh gitu. Dan juga kalaupun misalnya tadi kita bayar dan lain sebagainya, data kita kembali, belum tentu data kita utuh. Sehingga untuk ransomware ini, Bunda-Bunda, yang paling bisa kita lakukan adalah di level pencegahan. Bagaimana cara mencegahnya? Kita mesti mencadangkan data, apalagi data-data sensitif. Nah, pencadangan data itu bisa dilakukan secara luring, ya, di misalnya flash disk atau hard disk, dan secara daring, misalnya di Google Drive. Google Drive juga jangan sembarangan. Kalau misalnya ada yang menawarkan, nih saya punya Google Drive unlimited seumur hidup, jangan percaya. Antara satu, dia itu pasti menipu, atau kedua, dia menggunakan kartu kredit orang lain, gitu ya, untuk membayar tagihannya. Artinya apa? Artinya kita mencuri, menggunakan hak orang lain, gitu. Bisa kita ditangkap? Ya mungkin bisa kalau misalnya sudah tertangkap sindikatnya. Karena apa? Karena Google Drive sendiri tidak pernah menawarkan paket unlimited sepanjang tahun, bukan sepanjang tahun, atau seumur hidup gitu. Mereka itu menawarkan paket-paket berdasarkan kuota ukuran gitu ya, yang bisa selalu bertambah, tapi nggak ada istilahnya unlimited. Jadi ini juga hati-hati. Dan juga pikir-pikir sebelum klik, saring-saring sebelum sharing. Satu, apakah yang ingin Bunda-Bunda sampaikan itu benar adanya? Itu pertanyaan pertama. Kalau benar, apakah perlu? Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau benar dan perlu, apakah perlu sekarang? Nah, jadi setiap kali kita mau klik, mau sharing, mau mengirimkan apa di grup khususnya ya, ada segitiga yang Bunda-Bunda mesti pikirkan. Satu, apakah ini benar? Dua, apakah ini perlu? Tiga, apakah mesti sekarang? Jadi gitu ya, Bunda-Bunda dan sista-sista. Nah, kemudian ada nih yang namanya Toolkit Keamanan Siber GCA untuk usaha kecil. Nah, silakan Bunda-Bunda kalau mau mempelajari cara menggunakan toolkitnya bisa ikut seri keamanan siber di e-learningnya Micromentor Indonesia. Nah, caranya nanti langsung saja klik ditelusuri sumber daya. Nah, Bunda-Bunda kan juga sudah tergabung ke Micromentor ya. Nah, kalau sudah bergabung, silakan masuk ke Micromentornya, kemudian klik sumber daya saya, pilih pelatihan online ya, klik ikuti, kemudian pilih yang seri pelatihan keamanan siber. Nah, ini ada 3 kelas ya. Coba pelajari seri keamanan siber ya, silakan klik pelajari. Nanti ada pretest, ada materi, ada post-test. Kemudian kalau misalnya sudah, nanti akan dapat sertifikat otomatis. Kalau berhasil menjawab 80% jawaban benar, kalau misalnya belum berhasil menjawab 80% benar, bisa diulang-ulang. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, saya mau membuka pertanyaan dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, di sini saya aktifkan dulu kolom komentar dan juga
Ya, dan juga izin untuk mikrofon. Oke, Ibu Nani Wilujeng, silakan Ibu Nani. Silakan Bu Nani, silakan. Ibu Nani belum membuka mikrofonnya. Ibu Nur Azizah ini angkat tangan sepertinya, tapi lagi mikrofonnya nggak ada. Tim Seed for Women, tolong ini Bu Nur Azizah sepertinya angkat tangan karena tidak bisa mendengar suara mungkin. Mohon untuk dikabarkan kembali. Ibu Lifatun Widodo, silakan. Silakan. Ibu Nudiawati. Ya. Ya, Selamat ini siang. Ibu tadi angkat tangan, silakan Ibu. Siap. Ya. Saya Bu Nudiawati dari Pakis 1. Ya, Bu Farah. Ini yang mau saya tanyakan. Saya pernah kejadian yang saya alami sendiri. Kapan hari itu saya buka giveaway yang di TikTok ya. Itu kok diarahkan untuk masuk WA. Masuk ke WA itu sudah masuk WA, tapi diarahkan lagi untuk itu ngisi bikin kayak neobank itu loh Bu Farah. Bikin kayak neobank, terus nanti kita suruh ngisi data, ngisi sesuai kode OTP lah. Yang mau saya tanyakan di sini, ternyata itu kan istilahnya bohong ya, bukan sesungguhnya. Terus solusi saya gimana Bu untuk mengamankan akun saya lagi gitu ya. Yang sudah terlanjur seperti itu, kan saya punya M-Banking juga, terus punya akun ya, punya passwordnya juga. Nah, itu cara mengamankan dari yang sudah terlanjur seperti itu bagaimana menurut Bu Farah? Pertanyaan saya sebentar Ibu. Sudah ada uang yang kabur belum istilahnya? Kebetulan waktu itu di neobank yang sudah saya itu nggak ada uang. Jadi rekening nol. Ya. Yang saya takutkan nanti kalau misalkan data saya sudah disadap gitu loh. Ya. Meskipun kan transaksi saya takutnya seperti itu. Ya. Oke, jadi karena alhamdulillah ya Bunda ya, belum ada uang yang keluar gitu. Yang Bunda bisa lakukan pertama, segera ganti kata sandi. Dan akun M-Banking-nya beda-beda kan, misalnya ada BCA, Mandiri, BNI, ganti dan mesti tidak boleh sama. Itu satu. Kemudian yang kedua, aktifkan fitur OTP atau istilahnya 2FA, autentikasi 2 faktor. Jadi yang pertama diganti kata sandinya semuanya dan tidak boleh sama, dan yang kedua gunakan kode autentikasi 2 faktor. Kemudian kata sandi ini Bunda-bunda, kata sandi yang aman itu kata sandi yang menggunakan keempat karakter ini. 1 angka ya, 2 huruf kapital, 3 huruf kecil, 4 simbol. Jadi misalnya Bunda bikin kata sandinya misalnya Indomie ya, I-nya pakai tanda seru, N-nya besar, D-nya kecil, O-nya pakai angka 0, M-nya pakai kecil, I-nya pakai angka 1, E-nya pakai angka 3. Kemudian pakai tanda pagar gitu. Jadi untuk aturan-aturan mengenai kata sandi yang aman ini, Bunda silakan masuk ke e-learning Seri Keamanan Siber, belajar di situ, dan kemudian gunakan toolkit keamanan siber. Kalau misalnya nanya, saya kan nggak mungkin Mbak Farah hafal semua kata sandi. Betul, saya juga nggak mungkin. Makanya ada yang namanya aplikasi manajemen kata sandi. Nah, di situ Bunda bisa gunakan, atau kalau Bunda merasa nggak mau menggunakan aplikasi manajemen kata sandi,
silakan tulis di Microsoft Excel yang dienkripsi atau ditulis di buku, bukunya dikunci gitu ya. Yang penting ada satu dokumen, baik itu mau dokumen di buku atau di laptop aplikasi yang menampung kata sandi kita di situ. Jadi seperti itu. Kemudian saya buka 2 pertanyaan lagi karena nanti masih akan ada pertanyaan lagi. Kita di sini masih ada sesi diskusi. Di sini Ibu Nurul Hasanatul Fitriyah, silakan Ibu Nurul Hasanatul Fitriyah. Mohon maaf untuk sebentar, mohon maaf untuk yang pesan di kolom komentar Zoom saya matikan karena tidak ada pertanyaan di sini. Di sini cuma ada orang absen. Ya, absennya ingat Bapak Ibu di tautan ya, jangan di kolom komentar Zoom. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, halo. Ya. Iya. Saya mau bertanya. Ini kalau misal HP saya kan hilang. Terus untuk mengamankan banking saya itu gimana caranya? Nah, oke, hilang. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu ya. Sebelum hilang, yang tahu PIN M-Banking Bunda siapa aja? Nggak ada yang tahu, tapi kan nggak dikunci gitu maksudnya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya M-Banking kan biasanya itu pakai kata sandi. Ya, saya harap kata sandinya Bunda enggak 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kata sandinya itu tanggal lahir. Nah, itu tanggal lahir. Oke. Kalau kayak gitu, Bunda bisa langsung ke bank gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya untuk M-Banking, dia di Indonesia prosesnya agak panjang kan. Kita misalnya download dulu, terus habis itu kita dapat OTP, habis itu kita ke bank untuk mengaktifkan. Tapi karena Bunda tadi katanya kata sandinya itu tanggal lahir ya, jadi mungkin mudah ditebak. Bisa langsung ke bank aja, minta diblokir gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Bunda Android, HP-nya Android? Iya. Ya, betul. Iya. Ya, langsung seperti itu saja. Oh ya, maaf, saya terbalik-balik tadi. Yang pertama yang mesti Bunda lakukan bukan ke bank, salah, maaf. Yang pertama mesti Bunda lakukan adalah memblokir nomornya Bunda. Kalau misalnya ke call center, misalnya Bunda pakai Simpati, itu nggak bisa atau mahal gitu ya, karena kan telepon mesti lama, langsung ke Grapari. Misalnya Bunda pakai Telkomsel. Karena apa? Karena cuma mereka yang bisa memblokir nomornya Bunda. Dengan si Telkomsel, misalnya Bunda pakai Telkomsel ya, memblokir nomor Bunda, kode OTP nggak akan bisa masuk ke nomor itu. Gitu. Itu satu. Jadi yang mesti Bunda lakukan satu, memblokir nomornya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, baru minta konsultasi ke bank gitu. Ini bisa nggak diblokir dari bank atau dengan diblokir nomornya sudah cukup. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau Bunda ada rezeki beli ponsel baru, ingat kata sandinya jangan itu lagi ya, jangan ulang tahun lagi, dan kalau banknya lebih dari 1, mesti beda-beda. Jadi seperti itu Bunda. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini saya dari bawah, ada Ibu Marsini dari Gondang Legi. Silakan Bu Marsini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini mau tanya, kedengar nggih suara saya? Kedengar? Halo? Kedengaran Ibu, Oh, silakan. iya. Gini, itu saya kan nggak punya Shopee ya, yang punya anak saya. Ya. Oke, sudah terdengar. Oke. Ya, yang punya Shopee itu anak saya lah. Anak saya pernah memberikan kode itu ya, Shopee-nya ke orang lain, akhirnya kebobolan waktu itu. Jadi terus ini kan otomatis dari Shopee-nya, pihak Shopee-nya itu ditagih terus seperti itu, dan
saldonya yang pernah keambil itu bertambah terus akhirnya. Lah itu saya untuk kan mau membayarnya, misalkan mau membayar itu untuk memastikan itu masuk ke Shopee atau masuk ke, karena orang kodenya sudah dikasihkan ke orang itu gimana ya? Apakah aman atau enggak seperti itu? Makasih. Maaf, Wah, maaf, Putus-putus ya? Bunda terputus tadi. Iya, tadi saya nggak dengar. Saya terakhir cuma dengar bagaimana memastikan itu dibayar ke Shopee-nya. Mungkin untuk yang pertama bisa saya coba jawab dulu. Semoga ini saya menangkapnya benar ya. Itu pastikan kalau itu tautannya memang Shopee .co.id gitu ya. Pastikan itu dulu. Karena kadang-kadang ada juga peretas ya, mereka yang membagikan tautan phishing itu sebenarnya bukan Shopee, cuma hurufnya diubah supaya mirip Shopee, misalnya O jadi 0 dan lain sebagainya gitu. Kemudian kata sandi, langsung ganti kata sandi dan aktifkan OTP gitu. Karena dan kata sandinya ingat itu juga mesti terdiri dari 4 komponen yang saya sampaikan tadi. 1 angka, 2 huruf besar, 3 huruf. Halo Mbak Farah, untuk koneksinya putus-putus Mbak Farah. Bitwarden gratis, ada di toolkit keamanan siber yang bisa diakses di platform Micromentor, atau tanda kutip ya sesederhana-sederhananya beli buku diary Bunda yang ada gemboknya, tulis email dan kata sandi di situ gitu. Itu versi paling sederhananya, tapi insya Allah tidak akan kebobolan ya secara digital karena kan buku fisik ya. Nah, kalau kebobolan sama suami atau anak, nah itu lain cerita lagi. Makanya tadi saya bilang pakai kunci. Nah, oke. Maaf saya tadi tidak bisa dengar semuanya karena suaranya terputus. Nah, sekarang sebelum masuk sesi tanya jawab lagi, mungkin kita ini dulu ya. Kita langsung diskusi saja. Saya akan bagikan layar saya. Oke. Nah, studi kasus nih ya. Ibu Nisrina mendapatkan pulsa dari seseorang yang mengaku salah nomor ketika mengirim pulsa. Orang tersebut kemudian meminta Ibu Nisrina untuk mengirimkan kode token atau OTP yang terkirim di ponselnya untuk mengembalikan pulsa yang salah kirim. Apa yang harus Ibu Nisrina lakukan? Nah, jadi si Ibu Nisrina ini ceritanya nerima pulsa, terus ditelepon, Bu, itu tadi saya salah kirim pulsa, tolong uangnya dibalikin. Caranya tolong Ibu kirimkan kode OTP yang ada di SMS Ibu, supaya pulsanya balik ke saya. Nah, ini menurut bunda-bunda dan sista-sista, apa yang mestinya Ibu Nisrina lakukan? Nah, ini silakan ada yang mau jawab? Silakan ada yang mau jawab? Oke, di sini ada beberapa yang angkat tangan. Ibu Emi Susilawati, silakan Bu. Ibu Emi Susilawati, silakan. Oke. Nama dan kelompok. Saya nama Emi Susilawati, kelompoknya Pak Yunan, Klojen Malang. Oke, jadi kalau saya orang salah transfer pulsa itu mau berapa, mau sedikit, mau banyak, enggak saya kembalikan. Saya takut kayak gitu aja. Itu berarti rezeki saya wes, daripada salah-salah pencet, kita dibajak, kita di apa HP kita ya. Iya. Resikonya besar, salahnya dia sih, salah-salah kirim, mungkin niatnya udah nggak mau. Ya, baik, terima kasih banyak
Ibu Emi. Nah, ini jawaban yang cukup bagus ya. Kemudian, tapi sebetulnya ada juga nih caranya. Takutnya emang orangnya salah kirim pulsa beneran. Alih-alih kita mengirimkan nomor HP, mengirimkan kode OTP, kita langsung balikin aja. Ya, maaf saya nggak bisa kirim kode OTP. Minta nomor rekening atau minta nomor HP-nya aja berapa, biar saya yang kirim sendiri. Kalau memang betul-betul dia salah kirim, dia pasti akan menjawab, oh iya deh kalau gitu saya kirim nomor HP saya, atau saya kirim nomor rekening saya. Itu kalau dia betul-betul salah kirim. Tapi kalau orang yang memang niatnya menipu, pasti dia marah-marah, kita dimaki-maki. Dasar maling, nggak mau balikin gitu-gitu. Nah, itu mah cuekin aja. Karena memang kalau orang yang betul-betul salah kirim, yang dia mau itu kan memang pulsanya balik. Pulsa balik itu kan caranya bukan mengirim kode OTP ya, tapi dengan mengirimkan nomor HP-nya dia, atau nomor GoPay, OVO, Dana, atau mengirimkan nomor rekening. Nah, seperti itu. Studi kasus yang kedua, Ibu Marfuah mendapatkan pesan via WhatsApp bahwa beliau berkesempatan mendapat bantuan UMKM. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, Ibu Marfuah mesti mengunduh aplikasi lewat tautan yang diberikan di WhatsApp. Nah, apa yang harus beliau lakukan? Nah, ini pertanyaan. Coba. Bu Irma, silakan Bu Irma. Nama kelompoknya juga. Ya, terima kasih untuk diberi kesempatan untuk menjawab. Saya dari Blimbing 3, Malang. Kalau dari studi kasus itu, dari saya sendiri nggak akan merespon, karena pernah saya alami, saya dapat kayak SMS. Kalau emang itu resmi, pasti nomor itu dari instansi. Kalau nomor resmi itu, kalau hanya nomor 081 atau seperti apa, itu mungkin itu orang yang iseng atau itu pasti bohong. Tapi kalau nomornya ini dari, kadang ada meskipun kadang ada nomornya, tetap saya klik itu. Kalau emang nomornya kayak nomor biasa, saya hiraukan. Pasti saya hiraukan lah pastinya. Soalnya itu pasti nipu, karena sudah pengalaman pernah dapat, udah nggak punya uang, dapat SMS dapat 100 juta, nggak mungkin itu pasti. Iya, baik. Terima kasih Bu Irma ya. Oke, nah tadi menarik juga ya yang disampaikan oleh Irma. Kalau misalnya nomornya itu dari 081211 wes gak tak reken gitu ya. Kalau orang Malang bilangnya ya gak tak reken gitu. Karena biasanya nomor-nomor resmi itu nomornya itu pendek. Nah, tapi bunda-bunda kadang-kadang nomor resmi yang 0811 gitu-gitu juga ada Mandiri itu contohnya, tapi mereka kan ada centang biru gitu ya. Dan yang kedua, untuk memastikan itu apakah dari asli atau palsu gitu, biasanya kalau yang asli tidak akan pernah dia meminta PIN ya, apalagi nama ibu kandung dan juga tempat tanggal lahir, itu kalau yang resmi. Kemudian ini juga bunda-bunda mesti hati-hati ya. Sekarang ini para penipu mereka banyak yang sadar kalau nomor 0813 gitu ya, itu dianggap sebagai nomor palsu. Nah, makanya mereka banyak yang menggunakan nomor luar negeri, misalnya yang awalannya +1, +44 dan lain sebagainya. Dengan harapan orang bisa tertipu, oh ini nomornya beda nih, ini pasti nomor resmi. Nah, logikanya bunda-bunda, bank di Indonesia, ya dia menggunakan kode Indonesia, +62 contohnya. Nggak mungkin bank resmi itu, BNI misalnya, dia menggunakan kode Amerika +1, kecuali bank BNI-nya memang ada di Amerika. Oh jangan salah, BNI ada bunda di Amerika, di New York gitu. Tapi kalau yang di Indonesia, ya dia pakai nomor Indonesia. Kemudian apa yang
bisa Bunda lakukan kalau disuruh mengunduh aplikasi. Daripada kita mengklik tautan yang diberikan di WhatsApp, mending kita langsung ke Google Play. Kita ketik, ada nggak? Kalau di pencarian teratas ada, berarti mungkin itu resmi, gitu ya. Tapi berhati-hati mengunduh aplikasi yang dibagikan lewat tautan. Kalau Bunda disuruh mengunduh aplikasi lewat tautan, mending kita ke Google Play aja, tanya ke orangnya, namanya apa? Biar saya unduh sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, Bunda Neni mendapatkan kesempatan untuk melakukan mentoring bisnis gratis dengan Pak Is. Pak Is melatih Bunda Neni dengan baik, tetapi setelah Pak Is mengetahui Bunda Neni adalah seorang janda, beliau kerap mengirim pesan menggoda atau stiker yang membuat Bunda Neni tidak nyaman. Apakah ini merupakan KBGO atau kekerasan gender berbasis online? Kekerasan berbasis gender online. Nah, coba ada yang mau jawab? Iya, Ibu Ernawati, silakan. Ibu Ernawati, silakan. Bisa. Silakan, Bu Erna. Iya. Ya. Ya. Ya, silakan. Ini Bu Ernawati dari Melembeng 3. Ya, Ibu, silakan jawabannya. Jawabannya ya, Ibu, termasuk KBGO. Iya, karena membuat tidak nyaman ya, dan diserang karena identitasnya ya, Bunda ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Nah, ini jangan lupa bunda-bunda ya, yang tadi bingung, aduh saya menghafalkan segitu banyaknya kata sandi. Nah, silakan bunda-bunda masuk ke mikromentor.org, ada garis miring Seed for Women-nya ya, Mbak Atia ya, Mbak Ani ya, Seed for Women. Kemudian masuk ke toolkit keamanan siber. Jangan lupa ikuti kami ya, ada Facebook, LinkedIn, YouTube, dan juga Instagram. Silakan foto pelatihan ini, tag kami gitu ya. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung ke komunitas Micromentor, dan juga kritik dan saran bisa dilakukan melalui nomor di bawah ini. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Nah, sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan. Ada berapa sisa waktu, Teh Ani? Punten. Halo Teh Farah, terima kasih ya. Oh ya, sebagai tambahan, untuk bunda-bunda yang belum daftar Mikromentor, jangan lupa ya di klik link yang ada di kolom percakapan www.mikromentor.org/Seed for Women. Jadi ada label Seed for Women-nya ya, supaya bunda-bunda terdaftar sebagai pesertanya program Seed for Women begitu. Nah, Iya, Teh, ada yang tanya bagaimana mengakses. Saya mau share screen. Jadi pertama, pastikan bunda-bunda sudah terdaftar dulu ya di Mikromentor. Jadi masuk ke mikromentor.org/Seed for Women. Pastikan sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, nggak akan bisa masuk ya. Oke. Kemudian di kanan atas yang ada bola dunia, pilih bahasa Indonesia. Ini ceritanya udah masuk ya. Kalau belum masuk, masukkan kata sandi dan emailnya. Kemudian klik telusuri sumber daya. Nah, setelah itu, ini ada pelatihan online, ada toolkit keamanan siber. Pelatihan online ini ada seri keamanan siber. Bunda-bunda dan sista-sista bisa belajar cara menggunakan toolkit keamanan siber di sini, di pelatihan online ini. Nih ya, ini untuk belajarnya. Tapi toolkitnya di mana? Nah, toolkitnya di sebelah kanan ini, di toolkit keamanan siber ini diklik dapatkan, kemudian di toolkit keamanan siber, klik pelajari. Oke, kemudian kalau sudah klik pelajari, nanti dibawa ke tautan baru ya. Dibawa ke tautan baru, setelah itu
bisa langsung digunakan. Nah, ini ada toolkit ketahui aset Anda, memperbarui pertahanan, lebih dari sekedar kata sandi sederhana. Nah, ini perangkat manajemen kata sandi tadi bisa didapatkan di sini. Kemudian mencegah phishing dan malware, pencadangan dan pemulihan. Nah, kalau bingung cara makainya, silakan belajar dulu di seri keamanan siber e-learning. Kemudian, Bu Vina, saya mau tanya bagaimana cara mengetahui akun itu adalah akun fake. Fake itu palsu. Jika ada pemberitahuan di Telegram mengenai hal apapun, itu apakah juga termasuk kejahatan siber? Nah, saya mau jawab dulu yang nomor 2, pemberitahuan mengenai hal apapun. Kalau misalnya pemberitahuannya seperti misalnya 5 fakta menarik tentang kucing yang mungkin tidak Anda ketahui. Nah, itu kan juga pemberitahuan ya. Nah, itu bukan kejahatan siber. Nah, maksudnya pemberitahuannya itu apa? Apakah misalnya pemenang giveaway, atau misalnya menang undian, atau diklik macam-macam. Nah, itu kemungkinan. Nah, jadi bunda-bunda, banyak juga pelaku penjahat siber yang mereka itu bergabung di grup Telegram, di grup-grup bajakan. Grup bajakan itu apa? Grup komik bajakan sama link-link drama Korea bajakan. Ya, ya saya paham gitu, nggak semua orang memang bisa punya Netflix yang asli, sehingga mesti ke Telegram gitu untuk nonton drama Korea yang walaupun Putus-putus, Bu. tapi itu juga jadi tempat banyak sekali penjahat siber. Far, putus-putus, Far. Palsu. Halo? Putus-putus tadi, putus-putus. Masih putus-putus? Masih? Agak putus-putus. Oke, sekarang gimana? Sekarang udah nggak sih? Oke. Nah, untuk mengetahui akun itu palsu atau asli, ini asumsi saya maksudnya akun resmi ya, misalnya bank. Biasanya itu satu dari centang. Halo, Mbak Farah? Kedua dari nomornya. Lagi. Nomornya tertera nggak di situs web resmi si bank itu? Ceknya gimana? Ke cabangnya. Kalau enggak, nah kemungkinan palsu. Oke, kalau gitu, saya Putri dari Sukun. Bagaimana ketika kita menggunakan aplikasi berbayar seperti ISO, tetapi data kita masih bocor? Kalau seperti ini jelas kita rugi 2 kali. Bagaimana kita bisa tahu kalau data kita benar-benar aman? Saya kurang paham mengenai aplikasi ISO, jadi saya tidak akan menjawabnya karena saya juga nggak tahu itu aplikasi apa. Maaf ya Ibu. Nah, kemudian Bu Susi, Kak Farah, kalau pemberitahuan bug itu malware atau gimana? Bahaya nggak? Nggak. Bug itu bukan malware. Bug itu dalam bahasa Inggris dia artinya kumbang, tapi bukan kumbang-kumbang di taman ya. Tapi arti lainnya itu juga gangguan. Bug itu dia bukan malware. Kadang-kadang pengembang aplikasi kan mereka membuat pembaruan aplikasi ya. Kemudian ada detailnya di situ tertulis memperbaiki bug. Nah, itu dia memperbaiki gangguan yang ada gitu. Jadi itu belum tentu. Saya tidak akan bilang itu bukan atau sudah pasti malware, tapi biasanya bukan, hanya gangguan biasa. Nah, caranya gimana? Makanya caranya sering-sering update supaya kalau misalnya sedang ada bug, biasanya langsung diperbaiki oleh pembuat aplikasinya gitu. Dan bunda-bunda kalau misalnya punya banyak aplikasi di HP, ada satu aplikasi nih yang jarang sekali diperbarui. Maksudnya tidak ada pembaruan ya dari pengembang aplikasinya. Itu mendingan dihapus saja deh. Karena kemungkinan aplikasi itu sudah tidak dipegang lagi oleh yang punya. Jadi jarang dia perbaiki. Nah, itu agak mengkhawatirkan juga. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi yang besar saja. Ya, kalau bunda-bunda punya banyak aplikasi, lihat mana yang jarang, itu hapuskan saja. Gitu. Kemudian
Bagaimana cara mengetahui secara akurat membedakan link penipuan dan bukan? Karena tautan selalu dikirim membuat yang berkepentingan penasaran atau kata-katanya membuat penasaran. Nah, ini sebetulnya di toolkit keamanan siber itu ada yang namanya perangkat keamanan DNS, Domain Name System. Di situ bisa ketahuan apakah, nah ini agak tingkat tinggi sih gitu. Apakah domain itu mengarah ke alamat yang asli atau bukan? Atau kalau misalnya itu bit.ly, bit.ly garis miring bla bla bla, bunda-bunda penasaran pengen tahu ini sebenarnya apa gitu. Tapi takut mengklik. Nah, bunda-bunda bisa masuk aja ke Google, ketik saja URL expander. Nanti di situ kita bisa masukkan tautan bit.ly itu ke URL expander dan kemudian kita bisa lihat oh tautannya mengarahnya kemana. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya dapat surat dari Direktorat Jenderal Sosial Publik yang isi suratnya pemberitahuan menang undian Easy Shopping 1 miliar melalui rekening giro di Mandiri yang alamatnya disamarkan. Direktorat Jenderal Sosial Publik ini dari kementerian mana? Karena setahu saya sih di Kementerian Sosial tidak ada Ditjen Sosial Publik ya. Kalaupun ada, mereka kayaknya nggak mungkin deh memberitahukan Bapak Ibu Bunda jadi menang undian Easy Shopping gitu 1M. Jadi kalau misalnya mengaku-ngaku dari pemerintah Direktorat Jenderal ditulis itu dari kementerian mana gitu ya. Kemungkinan sih ini penipuan. Oke. Bagaimana caranya mengembalikan akun yang kena hack? Pertama, akunnya akun apa dulu, gitu ya. Sebenarnya untuk semua akun yang kena hack, itu tindakan yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah klik lupa password. Cuma kadang-kadang yang seringkali terjadi, orang tutup email dan untuk aplikasinya. Jadi ketika aplikasinya dihack, emailnya juga ikut dihack karena password yang sama dipakai ke dua platform yang berbeda. Makanya inilah bunda-bunda pentingnya menggunakan kata sandi yang berbeda untuk akun-akun yang berbeda supaya apa? Kalau bobol satu nggak bobol semua. Tuh. Bagaimana cara supaya HP kita terhindar dari hacker? Sebab lebaran kemarin WA diblokir. Bagaimana cara melindungi HP saya? Pertama, Facebook diblokir. Bunda sudah memastikan belum kalau misalnya Bunda tidak mengirim spam? Atau misalnya, mohon maaf ya, ini saya nggak menuduh ya, karena emang banyak sekali cara orang itu FB-nya bisa diblokir. Ada orang yang sering mengirim iklan di Facebook, itu dianggap spam oleh Facebook, sehingga diblokir. Atau mengirimkan kalimat-kalimat yang kurang pantas, itu juga bisa diblokir. Blokirnya atas dasar apa? Ada orang yang melaporkan akun kita. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, emang diblokir lebih karena itu dihack. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama, wajib ganti kata sandi. Klik lupa kata sandi, nanti masuk ke email. Kalau sudah berhasil, kita ganti kata sandinya, kita wajib mengaktifkan 2FA. Kalau sudah Facebook, karena Facebook bisa menggunakan aplikasi autentikator, gunakan aplikasi autentikator, jangan pakai SMS lagi. Tapi sekali lagi, itu kalau password-nya atau kata sandi Facebook-nya sama emailnya beda. Yang namanya peretas, kalau dia berhasil meretas satu akun, dia tidak akan berhenti di situ. Dia berhasil meretas Facebook, itu kata sandinya yang dia pakai untuk meretas email, dia pakai lagi untuk meretas Tokopedia. Makanya kata sandi itu jangan sama, biar bobol satu nggak bobol semua, gitu ya. Apakah percakapan kita bisa dibaca oleh orang lain? Terkadang ada yang bisa lihat status tanpa terlihat oleh si pemilik WA. Apakah ada aplikasi WhatsApp yang ilegal? Bisa lihat status tanpa terlihat oleh si pemilik WA. Oh iya ya, ini bukannya WhatsApp ilegal, enggak. Itu kita juga bisa. Kita bisa baca status orang tanpa terlihat oleh si yang punya WA. Caranya apa?
read receipts itu ya. Saya nggak tahu kalau WhatsApp berbahasa Indonesia itu kan biasanya dicentang, ini tinggal dimatikan. Terus juga privasi itu tinggal pengaturan privasi itu bisa Bunda juga bisa, enggak itu enggak ilegal, itu pilihan. Kita juga bisa kayak gitu. Kalau kita dapat telepon dari penipu, apakah data kita terekam oleh penipu? Pembicaraannya ya, maksudnya direkam apa enggak? Belum tentu sih, tapi kalau misalnya udah dapat telepon dari penipu, saran saya daripada kita bermain-main gitu ya, sengaja mengusili penipu, mending ditinggalkan saja. Karena mereka itu kadang banyak yang punya ilmu hipnotis, jadi tidak sadar kita total disuruh jalan ke ATM gitu. Jadi jangan main-main kalau dengan penipu. Walaupun niatnya kita itu lucu-lucuan, tapi di kondisi misalnya kita sedang capek, sibuk, ngantuk, lapar, itu sangat mudah kita dipengaruhi gitu ya. Dan ini bukan perkara sihir atau segala macam gitu. Ini kondisi fisiologis manusia yang memang waktu-waktunya kita lapar, capek, gitu, ngantuk itu sangat mudah dipengaruhi. Makanya banyak penipu itu menelpon di jam-jam rawan itu tadi gitu. Oke, ini karena banyak sekali yang masuk, kita juga sudah telat beberapa menit ya. Seharusnya 2:30 ya kalau saya tidak salah. Baik, mungkin terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Hani dari Seed for Women. Silakan. Terima kasih Teh Farah. Sebelum ke Mas Yogi, untuk bunda-bunda dan sister dari program Seed for Women, jangan lupa untuk daftar Mikromentor Indonesia karena di sana ada banyak sekali e-learning atau pelatihan online yang akan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama mengenai keamanan siber. Jangan lupa daftarnya pakai label Seed for Women ya. Tadi linknya sudah dibagi di kolom chat. Nanti di grup-grup peserta juga kami akan membagikan bagaimana cara daftar mikromentornya dan bagaimana cara mengakses seri pelatihan singkat. Dan untuk cara daftar Mikromentor Indonesia juga bisa dilihat di buku peserta masing-masing. Untuk peserta tahun kedua itu di halaman 68. Jangan lupa juga untuk seri pelatihan singkat yang wajib diikuti oleh peserta tahun kedua itu maksimal tanggal 7 Maret ya. Monggo diikuti, itu ada seri pelatihan singkat dan juga menti masterclass untuk peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat, nanti berkesempatan untuk mendapatkan gimmick dari program Seed for Women. Baik, silakan Mas Yogi. Oh ya, Teh Farah, nanti pilih peserta dengan pertanyaan terbaik ya. Satu aja kan? Mas Yogi perlu berapa, Mas? Oke, biasanya dari kita ada 3, Mbak. Wah, kalau 2 lagi dari Seed for Women ya saya kira cuma 1 tadi. Saya cuma pilih 1 tadi. Mungkin 2-nya bisa dibantu. Dari saya boleh saya umumkan aja? Oke, boleh silakan Mbak Farah Ya, untuk satu Ibu penanya Irma. terbaik. Ibu Irma. Ibu Irma. Oke, Ibu Irma, selamat untuk Ibu Irma ya. Ini mendapatkan gimmick spesial dari kita di sesi webinar kali ini. Oke, mungkin 2 yang lainnya kita akan pilih kayak gitu ya, atau mungkin nanti dari tim. Oke, untuk 2 lainnya kita akan infokan menyusul ya untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Untuk infonya nanti akan diinfo dari nomor admin gitu ya. Jadi nggak sembarangan percaya karena tadi udah diajarkan ya sama Mbak Farah biar nggak percaya untuk informasi-informasi yang secara sembarangan dikirimkan. Untuk informasi dari kita ini biasanya dari admin ya, bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Jadi itu nanti untuk pemenang terbaik ataupun konfirmasi nomor biasanya semuanya ada dari nomor admin seperti itu. Oke, baik, sudah hampir 2 jam kita mengikuti webinar kali ini. Tadi sudah juga ada penjelasan yang cukup kompleks gitu ya, dan juga pastinya menambah ilmu dari bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya terkait keamanan cyber dari Mikromentor Indonesia yang udah dijelaskan sama Mbak Farah. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Farah dan juga tim dari Mikromentor Indonesia. Sebelum kita lanjut dan juga menyudahi webinar kali ini,
Kita akan masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Jadi silakan untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister dinyalakan untuk kameranya semuanya dan juga untuk untuk kolom komentar. Mohon untuk tidak chat terlebih dahulu ya, karena nanti bisa nutupin gitu ya muka-muka yang ada di kolom bawah kayak gitu ya. Oke, Bunda-Bunda dan juga sister-sister, silakan untuk dinyalakan kameranya. Saya hitung sampai 3 ya. Oke. Baik. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Tadi juga terima kasih untuk dari tim Micrometro Indonesia yang sudah menjelaskan terkait keamanan cyber ya. Jadi Bunda-Bunda dan juga sister-sister ini lebih aware lagi gimana penggunaan gadget kayak gitu ya, dan juga melindungi data-data kita lagi. Jadi nggak ada lagi nih habis ini ya yang kena penipuan-penipuan Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran dari Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Akhir kata saya Yogi Irawan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita bertemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sama, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Izin li. Hamzah Hamdidah. Terima kasih. Terima kasih Mas Yogi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Yogi. Senyumnya Mas Yogi. Thank you, Mas. Oke, baik, terima kasih semuanya. Izin kita akhiri ya untuk room kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.